pagi dokter dan teman-teman. Ya, sebaiknya sebelum membahas tentang hasil praktikum kelompok kami terkait topik VO2 Max, ada baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari VO2 Max itu sendiri. Jadi VO2 Max adalah satuan atau parameter untuk mengukur laju konsumsi oksigen di tubuh manusia ketika sedang dalam kerja atau sedang dalam aktivitas yang intens atau olahraga yang intens. Jadi satuan dari VO2 max sendiri umumnya adalah mililiter per kilogram per menit. Nah, yang artinya adalah banyaknya oksigen, banyak volume oksigen dalam mililiter per satuan massa tubuh per kilogram per waktu, karena ini laju per satuan waktu jadi per menit yang dipakai. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari VO2 max? Ini ada usia, ada jenis kelamin, ada tingkat kebugaran, ada genetik, ada kondisi tubuh dan kondisi lingkungan. Karena ada tingkat kebugaran, maka dari itu tujuan dari VO2 max ini juga adalah mengukur tingkat kebugaran seseorang. Jadi semakin bugar, maka nilai VO2 max-nya akan bagaimana? Nah, itu akan dibahas di hasil praktikum kami hari ini. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah urgensi klinis dari VO2 max. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya oksigen itu adalah suatu bahan bakar yang penting ya, ibarat bahan bakar. Ketika semakin besar VO2 max kita, maka semakin efisien juga tubuh kita dalam menghasilkan energi. Ini berarti tubuh kita bisa beraktivitas lebih lama, lebih kuat dan juga tidak gampang lelah. Sebaliknya ketika VO2 max itu rendah, maka bisa jadi menjadi salah satu tanda sistem jantung paru-paru kita kurang optimal. Atau bisa juga sebagai early warning sebagai masalah metabolik dan kardiovaskular. Yang berarti secara klinis VO2 max sering dipakai juga untuk yang pertama adalah evaluasi fungsi jantung dan paru sebagai menilai seluruh performa sistem kardiovaskular, kemudian prediksi status kesehatan, kemudian juga sebagai pemantauan pasca rehabilitasi atau saat rehabilitasi, kemudian juga sebagai panduan latihan dan juga kebugaran bagi atlet, pasien dan individu awam, sehingga dapat merancang latihan berbasis zona intensitas dari VO2 max agar tidak terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Oke, dalam praktikum ini parameter yang diukur yang pertama beban kerja atau workload yang ditampilkan pada sepeda ergometer atau sepeda statis berapa kpm. Kemudian juga ada denyut jantung yang kita ukur dengan menggunakan pulse oximeter, heart rate dengan pulse oximeter ketika rest atau di awal dan juga ketika akhir ketika pasca uji yang paling tinggi. Kemudian juga kita mengukur VO2 max absolut ataupun relatif yang nantinya akan diklasifikasikan sebagai tingkat kebugaran suatu narcoba atau individu. Kemudian metode pengukurannya yang kita ukur tadi adalah workload seperti itu, kemudian heart rate kita pakai 5 menit pemanasan, kemudian heart rate kita ukur dari menit ke-5 hingga menit ke-11 yang per menitnya kita catat dengan menggunakan pulse oximeter. Kemudian kita menggunakan stopwatch untuk memantau waktu. Dan juga kita menggunakan tabel Astran Dreaming buat mengestimasi nilai dari VO2 max absolute. Yang kemudian kita buat tabel, lalu kita dapatkan VO2 max absolute. Yang kemudian kita bagi dengan berat badan dengan menggunakan rumus VO2 max relatif dan kita dapatkan nilai dari VO2 max relatif. Terakhir kita klasifikasikan kebugarannya berdasarkan nilai dari VO2 max relatif dan juga berdasarkan gender dari narcoba yang dapat dikategorikan atau diklasifikasikan mulai dari low hingga tingkat kebugaran very high. Untuk yang selanjutnya ada data pengamatan pada narcoba pria. Narcoba pria berumur 19 tahun, memiliki berat badan sebesar 75 kg dan tinggi badan 170 cm. Sedangkan data pada percobaan, berat beban pada ergometer yang digunakan narcoba pria adalah sebesar 2 kp. Dan ketika dicek, heart rate rest pada narcoba pria adalah 89 beat per menit. Nah, lalu dilakukan pemanasan pada ergometer selama 5 menit. Nah, lalu setelah pria menggunakan ergometernya, heart rate pada beban 1 atau menit ke-6 sebesar 87 bpm, heart rate kedua pada menit ke-7 sebesar 140 beat per menit, heart rate ketiga pada menit ke-8 sebesar 155 bpm, heart rate keempat pada menit ke-9 sebesar 167 bpm, heart rate beban ke-5 pada menit ke-10 170 bpm, dan heart rate beban ke-6 pada menit ke-11 sebesar 174 bpm. Kemudian akan dilanjutkan dengan
analisis lanjut dari data tadi, di mana menurut literatur akan dapatkan maximal oxygen uptake atau sekitar pemasukan oksigen dari liter per menitnya itu ada literaturnya, kemudian ada faktor usia dan juga ada nanti skala kebugarannya dia itu berapa. Dan untuk VO2 max absolute itu eh, dengan tinggi narasumber P 170 dia akan mendapatkan maximal oxygen uptake sekitar 1,8 dikali 1,1 dari faktor usianya yang eh, menghasilkan 1,98 liter per menit, dan kemudian VO2 max relatifnya itu didapatkan dari hasil VO2 max absolute tadi dalam liter diubah ke mililiter yang kemudian dibagi dengan berat badan dari naracoba yang mendapatkan 26,4 ml per kilogram per menit, yang menunjukkan bahwa naracoba lelaki kita ini memiliki klasifikasi VO2 max-nya yang rendah, kebugarannya rendah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai data pengamatan atau praktikum daripada naracoba wanita, yang mana naracoba wanita ini memiliki usia 19 tahun dengan berat badan 47 kg dan juga tinggi badannya adalah 158 cm. Kemudian untuk data percobaan, beban yang diberikan pada ergometer sebesar 1,5 kilopounds. Kemudian dilakukan pula pengukuran terhadap heart rate pada kondisi mula-mula atau istirahat, dan diperoleh HRS sebesar 86 beat per menit, yang mana ini masih tergolong normal karena orang dewasa pada umumnya memiliki HRS sebesar 60-100 beat per menit. Kemudian, naracoba mengayuh ergometer, dan pada menit ke-11 diukur heart rate maksimal, yakni sebesar 148 beat per menit, di mana peningkatan HR ini merupakan kompensasi akan kebutuhan oksigen yang semakin banyak di otot, sehingga sistem kardiovaskular harus bekerja lebih keras. Dan nilai heart rate ini juga nanti akan dijadikan data yang penting untuk menghitung VO2 max. Selanjutnya, data-data tersebut akan digunakan dalam perhitungan data, yang mana terdapat elemen-elemen lain yang diperlukan dalam perhitungan, seperti yang tertera pada tabel 4 dan juga tabel 6. Di mana pada tabel 4 itu merupakan prediksi daripada maksimum oxygen uptake dari si naracoba yang bisa didapatkan atau diperoleh berdasarkan heart rate maksimum si naracoba tersebut. Heart rate maksimum daripada naracoba didapatkan 148 beats per menit, sehingga bisa dilihat menggunakan level 450 kpm per menit itu menunjukkan angka 2,1. Selanjutnya, pada tabel ke-6 atau tabel 6 terdapat faktor daripada koreksi berdasarkan predicted maximum oxygen uptake tersebut. Dengan usia si naracoba adalah 19 tahun, maka digunakan faktor koreksinya adalah 1,1. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap VO2 max absolute, di mana tadi telah diperoleh prediksi dari maksimal oksigen uptake sebesar 2,1 dikalikan dengan faktor koreksinya yakni 1,1, dan diperoleh hasil dari VO2 max absolute sebesar 2,31 liter per menit. Selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap VO2 max relatif, di mana VO2 max absolute dalam satuan mililiter dibagikan dengan kilogram berat badan naracoba, sehingga 2310 dibagi 47 diperoleh hasil VO2 max relatif sebesar 49,15 ml per kilogram per menit. Berdasarkan tabel 7, terdapat klasifikasi dari maksimal oksigen uptake, di mana untuk naracoba berusia 20-29 tahun, jika diperoleh VO2 max relatif lebih dari 49, maka VO2 max-nya terklasifikasikan very high, atau dapat disimpulkan naracoba wanita ini memiliki kebugaran yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait tugas dan pertanyaan apa perbedaan kesehatan dan kebugaran. Kesehatan dan kebugaran merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya bisa saling berkaitan, namun bukan berarti kesehatan dan kebugaran memiliki makna yang sama. Kesehatan sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi fisik, mental, dan juga sosial seseorang yang sejahtera secara menyeluruh dan bebas dari penyakit. Sedangkan kebugaran sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk beraktivitas sehari-hari dengan efisien dan juga tanpa rasa lelah yang berlebih. Kemudian, secara umum, VO2 max ini didefinisikan sebagai laju konsumsi oksigen maksimal seseorang ketika beraktivitas secara intens. Hal ini dapat dikaitkan dengan melakukan perhitungan terhadap klasifikasi kebugaran seseorang berdasarkan jumlah konsumsi oksigen yang dikonsumsi individu
tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang lain. Berdasarkan data praktikum yang diperoleh, keduanya memiliki tingkat kebugaran yang berbeda. Data naracoba wanita memiliki klasifikasi very high yang dapat diartikan memiliki kebugaran jasmani yang tinggi dan mampu menggunakan oksigen secara maksimal. Sedangkan data naracoba pria memiliki klasifikasi low atau cenderung lebih rendah. Apakah naracoba pria dikategorikan sakit atau dalam kondisi tidak sehat? Tentu saja tidak. Dapat kemungkinan bahwa ia memiliki kondisi yang mudah lelah saat beraktivitas fisik. Hal ini juga didasari oleh tingkat kebugaran berdasarkan aktivitas fisik yang dimana naracoba wanita memiliki kebiasaan berolahraga sebelumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa kondisi kebugaran seseorang adalah seberapa mampu tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah, sedangkan kesehatan adalah kondisi seseorang secara menyeluruh tanpa penyakit secara medis. Oke, selanjutnya akan menjawab soal nomor 2 mengenai pengaruh kesehatan dan kebugaran dalam pekerjaan sehari-hari. Kesehatan dan kebugaran tubuh memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Seseorang yang sehat dan bugar cenderung memiliki energi yang cukup, daya tahan fisik yang baik, serta lebih mampu berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas secara efisien. Sebaliknya, jika seseorang kurang bugar, ia akan lebih cepat merasa lelah, kurang fokus, dan rentan terhadap stres atau gangguan kesehatan lainnya yang dapat menghambat produktivitas kerja. Kebugaran jasmani yang baik juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres dan kelelahan fisik. Aktivitas fisik secara teratur dapat memperbaiki suasana hati, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta menjaga berat badan yang ideal. Selain itu, gaya hidup sehat seperti pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan rutin berolahraga berkontribusi terhadap keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Nah, hal ini dibuktikan melalui hasil praktikum VO2 Max yang kami lakukan. Dalam praktikum tersebut, naracoba Daniel laki-laki menunjukkan hasil kebugaran yang rendah. Artinya, kapasitas paru-paru dan jantungnya dalam menyuplai oksigen ke otot saat aktivitas masih terbatas. Jika dikaitkan dengan pekerjaan sehari-hari, Daniel cenderung lebih mudah kelelahan saat bekerja, terutama jika pekerjaannya menuntut fisik atau waktu kerja yang panjang. Sebaliknya, naracoba Nadia perempuan memiliki hasil VO2 max yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa tubuhnya memiliki sistem kardiorespirasi yang sangat baik. Dalam konteks pekerjaan, hal ini memberi keuntungan berupa daya tahan yang lebih lama, fokus yang lebih stabil, dan performa kerja yang lebih optimal, karena tubuhnya lebih efisien dalam menggunakan energi. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kebugaran fisik seseorang seperti yang terlihat dari nilai VO2 max berpengaruh langsung terhadap kesiapan dan ketahanan tubuh dalam bekerja. Maka menjaga kesehatan dan kebugaran menjadi hal penting agar seseorang dapat menjalani pekerjaan dengan maksimal dan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan terkait definisi dari VO2 max. Salah satu komponen pada kebugaran jasmani adalah daya tahan. Daya tahan yang baik dapat diketahui melalui pengukuran tingkat kardiorespirasi atau sering kita sebut dengan tingkat volume oksigen maksimal VO2 max. Dengan mengukur jumlah oksigen yang dipakai selama latihan, kita dapat mengetahui jumlah oksigen yang dipakai oleh otot yang bekerja. Semakin tinggi nilai VO2 max seseorang, maka semakin banyak oksigen yang dapat ia gunakan dan semakin banyak pula energi yang dapat ia produksi selama berolahraga. VO2 max dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter per menit per kilogram berat badan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi VO2 max yakni genetika, usia, jenis kelamin, tingkat kebugaran, komposisi tubuh, dan juga ketinggian tempat tinggal. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa VO2 max itu dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk kebugaran respirasi seseorang. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penerapannya dalam menentukan tingkat kebugaran. Yang pertama, VO2 max itu dapat digunakan untuk menilai tingkat kebugaran fisik, di mana semakin tinggi VO2 max, maka semakin baik kebugaran seseorang. Selain itu, dapat digunakan untuk mengkategorikan tingkat kebugaran. Apakah seseorang ini memiliki tingkat kebugaran yang rendah, rata-rata, tinggi, ataupun cukup tinggi. Yang kedua, yaitu merancang program latihan. Nah, hasil dari VO2 max ini dapat membantu pelatih atau instruktur menyusun program latihan sesuai kapasitas fisik si individu. Misalnya, ada seorang atlet sama pemula.
yang atlet ini kan pasti memiliki FO2 max yang lebih tinggi daripada pemula, maka diberikan latihan intensitas yang tinggi, sedangkan pemula disesuaikan secara bertahap. Nah, yang ketiga yaitu memantau perkembangan latihan. Dapat dilakukan dengan pengukuran FO2 max sebelum dan sesudah latihan, sehingga kita dapat melihat peningkatan kapasitas aerobik dan efektivitas program latihan. Yang terakhir yaitu evaluasi kesehatan umum. Nah, nilai FO2 max yang rendah itu bisa menjadi indikator awal adanya masalah kardiovaskular atau kurangnya aktivitas fisik. FO2 max sendiri bisa diukur dengan berbagai tes. Yang pertama yaitu ada tes laboratorium. Tes ini itu merupakan tes yang paling akurat karena kita di sini menggunakan alat saat melakukan tesnya dengan intensitas yang terus meningkat. Contohnya yaitu ada treadmill, dan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu bicycle ergometer. Untuk proses dan bagaimana cara menentukan kategori kebugaran setelah tes menggunakan alat ini juga udah dijelaskan secara detail oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua yaitu ada tes lapangan, misalnya yaitu dengan tes Cooper yaitu lari 12 menit, tes Blip, dan juga tes Harvard Step. Yang terakhir yaitu persamaan prediksi dengan menggunakan rumus berdasarkan data denyut jantung, umur, jenis kelamin, dan parameter lainnya. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan kebugaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Kesehatan sendiri itu lebih ke kondisi menyeluruh mengenai fisik, mental, dan juga sosial. Sedangkan kalau kebugaran kardiorespirasi ini dia lebih fokus kepada efisiensi dalam sistem jantung juga paru-paru saat melakukan aktivitas fisik. Nah, kesehatan dan kebugaran ini sangat penting karena dalam kesehariannya itu mendukung dalam produktivitas, kemudian juga mengurangi kelelahan dan bisa meningkatkan kualitas hidup juga. Kemudian untuk kebugaran kardiorespirasi ini juga menunjang ketahanan tubuh. Jadi kan nanti ada energi yang dicadangkan itu karena kebugaran tubuhnya itu tinggi. Kemudian juga menurunkan resiko penyakit kronis. Nah, jenis-jenis dari pemeriksaan untuk kebugaran kardiorespirasi sendiri itu ada dua macam, secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung itu seperti tes lari 12 menit, kemudian tes naik turun tangga, kemudian juga ada tes jalan 1,6 km, dan ada tes lari bolak-balik mengikuti bunyi bip. Dan kemudian kalau contoh di tes langsungnya itu seperti kemarin kita lakukan saat praktikum, yaitu tes VO2 max dengan menggunakan treadmill atau sepeda statis, kemudian digunakan ada oximeter di jari. Nah, untuk pemeriksaan VO2 max sendiri ini ukuran seberapa baik tubuh itu memanfaatkan oksigen saat aktivitas fisik dan merupakan indikator utama dari kebugaran kardiorespirasi. Jadi semakin tinggi VO2 max-nya, dia juga akan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman saya bahwasannya perhitungan VO2 max itu ada rumusnya sendiri. Kemudian setelah ditemukan hasil dari VO2 max itu, nanti akan kita bandingkan dengan tabel sesuai tabel usia dan juga tabel jenis kelamin, dan nanti dapat disimpulkan tingkat kebugarannya. Ada yang di level sangat baik, kemudian ada yang di level baik, dan yang terakhir yaitu level cukup. Nah, dan itulah kesimpulan dari praktikum ini. Mungkin sekian video laporan praktikum VO2 max oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.